ya. Oke, pastikan semua produk yang relevan sudah menggunakan kata-kata kunci tersebut yang di sini. Oke, berikutnya. Kesimpulannya adalah, basically, nama produk itu harus singkat, jelas, menjual, dan tidak berulang ya. Nah, itu juga penting untuk memakai bahasa Indonesia karena kan emang customer kita kebanyakan orang Indonesia. Dan berikutnya, kata kunci nggak boleh terlalu banyak ya, seperti aku tadi ngomong. Soalnya algoritma pencarian itu nanti rusak, kayak susah gitu jadi nyari produknya. Dan berikutnya, yang penting itu juga nggak boleh pakai merek lain yang sudah terdaftar, misalnya kayak Nike, Adidas, gitu kan udah terdaftar merek-mereknya, nggak boleh pakai itu ya. Saya takutnya nanti bisa kena penalty points atau produknya di take down. Oke. Berikutnya, kategorisasi produk. Algoritma pencarian Lazada akan mencocokkan nama produk dan kategori produk. Jika nama dan kategori tidak sesuai, produk tidak muncul di halaman pencarian. Dan ini sangat penting karena 75 customer memilih untuk mengklik ikon kategori di homepage Lazada pas buka app itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kategori women shoes and clothing. Beberapa di antaranya ada fashion muslim, pakaian wanita, sepatu, lingerie, aksesoris, pakaian, dan sepatu anak perempuan. Ya, jadi ini untuk maksimalkan saran kategori dari gambar dan nama produk yang Anda unggah. Dan untuk referensi juga, lihat produk serupa di Lazada untuk lihat kategorisasi produk tersebut. Oke, berikutnya agenda kedua adalah kita mau membahas campaign dan price tiering. Oke, strategi harga di momen yang penting ya. Jadi harga campaign itu harus dibedakan dengan harga hari biasa ya. Jadi nggak boleh sama, itu harus beda. Karena campaign adalah kesempatan Anda untuk menarik perhatian customer ya. Harganya harus kompetitif dibanding sales lain juga kalau bisa lebih murah. Bisa contoh nih pas campaign 12-12, ada 2 toko, produknya sama, terus dua-duanya juga sediain voucher, tapi harganya beda. Ya pastinya customer pasti akan banding-bandingin harga ya, apalagi kalau fashion ya, wanita yang belanja, itu pasti yang murah yang bakal dibeli kan. Oke, berikutnya. Nah, ini tuh kita ada mekanisme murah nampol yang membantu seller untuk memberikan harga baik setiap hari. Apa keuntungannya sih ikut murah nampol? Itu trafficnya lebih gede, terus dapat subsidi gratis ongkir dari Lazada, dan promosi besar. Karena ini ada page-nya sendiri ya di aplikasi Lazada. Ini hanya produk hiburan nih tadi bisa sama dengan jumlah produk yang ada di toko lain di luar. Dan untuk stok ini harus ada stok yang cukup ya untuk didaftarkan. Dengan catatan penting, produk dapat dikeluarkan secara otomatis dari mekanisme murah nampol ini. Misalnya produk yang sama itu di marketplace lain ternyata lebih murah dibanding harga pengajuan mekanisme murah nampol. Oke. Berikutnya, nah ini adalah price tiering ya. Jadi ini price tiering tuh sebagai saran dari Lazada. Jadi harga murah nampol itu dari harga paling tinggi ke paling rendah ya. Jadi harga murah nampol itu menjadi daily price ya. Berikutnya adalah harga campaign, di mana mayoritas selling SKU dengan harga lebih rendah dari murah nampol, dan yang harga paling rendah adalah harga flash sale.
Nah, price tiering itu tuh sangat important, perhatikan pas lagi register buat campaign di seller center. Nah, di campaign di seller center itu kan ada banyak ya. Ada murah nampol, ada daily campaign, ada mega campaign, mungkin 12-12, dan ada flash sale. Jadi itu semua pasti perhatikan ya kriterianya saat mendaftar campaign di seller center. Oke, berikutnya agenda ketiga adalah promote. Nah, Promotus ini ada beberapa nih, contohnya voucher ya, menjadi insentif bagi customer setia. Terus bisa jadi juga alternatif diskon jika tidak dapat mengurangi harga produk. Soalnya kan kadang ada seller yang ada agreement sama marketplace lain, oh ini harganya nggak boleh lebih murah ya, harganya harus sama. Nah, ini bisa jadi alternatif diskon ya, untuk mengurangi harga produk. Dan meyakinkan customer untuk berbelanja sesuai target minggu pembeli. Berikutnya ada flexi combo, digunakan untuk membuat customer ingin berbelanja, menghabiskan stok produk yang lama terjual, dan menjadi insentif jika customer berbelanja lebih banyak. Oke. Dan berikutnya ini adalah, misalnya ini promosinya akan tampil di mana sih? Nah, kalau misalnya kan dua-duanya di juga bisa kelihatan di homepage store Bapak Ibu. Kalau combo bisa dilihat juga di trolley page ya, pas jadi udah add to cart gitu, bisa flexi combo apa sih gitu ya. Oke. Berikutnya ini cara untuk memantau performa voucher dan flexi combo. Ini bisa dicek dari salah satu bagian promosi dan voucher ya. Jadi ini tuh untuk cek promosi ini voucher tersebut tuh diminati customer nggak sih atau adanya balik modal. Soalnya kalau misalnya untuk voucher ya itu untuk masing-masing toko tuh berbeda. Soalnya harga produknya berbeda, jadi mekanismenya tuh harus disesuaikan dengan masing-masing toko. Jadi kalau bisa itu membuat voucher yang customer mau pakai. Soalnya kalau misalnya udah bikin voucher buat apa gitu kan ya. Jadi itu sangat penting untuk dipantau sih ini. Dan ada pro tip satu lagi, beri voucher diskon via chat blast ke customer yang ingin membeli. Oke. Berikutnya adalah varian produk yang paling dicari. Oke. Jadi kita tuh di Lazada ada fitur yang dapat membantu seller-seller meningkatkan kualitas produk ya, bisa memperbaiki produk. Itu namanya assortment. Itu untuk memperbaiki produk yang memiliki masalah kualitas di beberapa aspek seperti mungkin kualitas produk, kepatuhan kebijakan, layanan, dan konten ya. Karena kenapa menggunakan ini? Karena keaslian produk, kondisi produk, ketahanan kan hal-hal oleh pelanggan pada saat membeli produk. Apa manfaatnya? Ini ada beberapa. Pertama, identifikasi produk berkualitas buruk dengan mudah. Kedua, perbaikan cepat dengan mengklik tindakan yang disarankan. Ketiga, hindari kehilangan kelayakan untuk bergabung dalam campaign. Keempat, tingkatkan kepuasan pelanggan. Oke, berikutnya caranya gimana sih ini fitur bekerja? Ada akan mengumpulkan datanya, terus dianalisa dan di-identify nih apa sih fitur-fitur yang perlu ditingkatkan oleh produk-produk tersebut. Dan setelah itu akan diberitahu saran kepada seller tentang produk-produk tertingkatkan. Dan seller mudah sih sebenarnya ini, jadi tinggal tombol untuk menambahkan bahan yang telah disarankan oleh Lazada. Oke, jadi ini itu caranya dengan masuk ke seller center dan diklik Growth Center di bagian kiri ke bagian Assortment Growth. Dan ketiga, perbaiki produk. Nah, ini ada beberapa nih, contohnya dibuat pengiriman tidak tepat waktu, kategori yang harus diimprove. Dan contohnya akan seperti ini. Nah, ini kan ada nih detail nih produk-produknya apa aja, nomor order, tanggal update, dan kategori. Dan kolom ini menampilkan tingkat pembatalan yang dibuat oleh penjual, dan yang di sini kalau misalnya klik lihat detail itu untuk melihat nomor order dan alasan pembatalan ya. Jadi dari alasan pembatalan ini seller-seller bisa ngeliat nih apa nih yang harus diimprove. Oke, dan ini cara meningkatkan pengiriman tepat waktu ya. Jadi seperti tadi ini juga ada informasi tentang produknya. Dan ini ada skor pengiriman terlambat ya.
produknya makin bermasalah dengan pengiriman tepat waktu. Dan di sini lihat detail juga bisa lihat nih untuk per produknya, nomor order, target tanggal pengiriman, dan tanggal pengiriman actual. Jadi ini sebenarnya untuk list-list nih khusus untuk produk yang bermasalah. Jadi Oke. Dan berikutnya cara meningkatkan PQ ya. Dan ini juga ada informasi produknya, dan ini ada skor PQI. Angka ini mewakili tingkat kualitas produk Anda. Yang tinggi angkanya, semakin rendah kualitas produknya. Dan kalau dilihat detail, ini ada order ID, alasan pengembalian, keluhan, dan review atas produk tersebut. Oke. Berikutnya, cara mengisi atribut produk. Jadi ini ada informasi produknya juga, dan kolom yang kedua ini menampilkan atribut utama yang wajib dilengkapi untuk meningkatkan traffic biar algoritmanya berjalan lebih bagus ya. Dan setelah Anda mengisi kolom atribut, bisa langsung klik tombol konfirmasi perubahan untuk mengkonfirmasi. Oke. Cara mengganti latar belakang menjadi putih ya. Dan ini tuh sebenarnya yang kolom ini existing image, yaitu sekarang, dan ini rekomendasinya ya, belakangnya latar belakangnya di putih. Tapi important to note juga, saat latar belakang putih diterapkan, harap dicatat bahwa itu tidak ada perubahan pada gambar manapun yang Anda miliki untuk produk saat ini. Jadi latar putih itu akan disimpan di sistem Lazada untuk digunakan di saluran promosi seperti di beranda homepage ya. Oke, jadi sebagai recap aja ya, Assortment Growth Update itu adalah fitur produk tempat Lazada mengidentifikasi produk Anda yang perlu ditingkatkan. Itu supaya meningkatkan kualitas produk seller dan meningkatkan kepuasan pelanggan penjual. Oke. Dan ini ada beberapa produk dan harga yang high demand yang orang lagi cari. Itu untuk fashion wanita adalah hijab instan di bawah 20.000, Cats di bawah 70.000, celana kulot, dan celana baggy ya di bawah 40.000. Dan berikutnya ada di fashion pria sepatu cats terus ada celana jogging, celana jogger celana chino dan cargo di bawah 70.000, dan t-shirt dan kaos distro di. Untuk tas dan travel yang lagi high demand itu tas jelly dan tas pesta di bawah 30.000, tas multifungsi pria di bawah 40.000, dan dompet dan pouch di bawah harga 30.000. Untuk jam tangan dan perhiasan yang lagi high demand adalah casual MEI di bawah 90.000, including sport style juga di bawah 90.000, dan gelang dan kalung titanium di bawah harga 30.000. Untuk spesifik ini outdoor dan pakaian olahraga yang lagi diminati adalah lampu sepeda, helm sepeda di bawah 50.000, sepatu 70.000, dan untuk wanita adalah hot shaper dan baju senam di bawah 40.000. Oke, mungkin ini kalau ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Oke. Cuma feedback yang lain, Jess. Iya. Oke. Nah, siap ya. Berarti udah aman nih. Kan ya buat teman-teman boleh nanti infonya ya.